Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas topik matematika, yaitu di integral ya guys ya. Nah, pada topik integral kali ini, kita akan mencoba membahas bagaimana cara menghitung integral dengan menggunakan salah satu teknik, yaitu yang disebut trapezium rules guys. Jadi soal ini, atau pembahasan konten kali ini, saya membahas atau mengambil soalnya ini dari buku kalian, dari textbook Pure 2 dari chapter 8 ya guys ya, untuk bagian 8F. Nah, kalian boleh download bukunya, soft file-nya ini saya akan taruh di link di kolom deskripsi di bawah. Kita akan langsung lihat dari soal yang pertama. Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu bagaimana rumus trapezium rule ini akan dipakai ya. Jadi untuk menghitung integral dari A sampai B dari fx dx ya, itu kamu bisa menggunakan pendekatan trapezium ya. Metode ini hanya pendekatan, dia tidak menghitung secara exact ya guys ya. Nah, jadi di sini rumusnya H per 2 dikalikan dengan Y0 tambah YN ya, kalian bisa perhatikan, ditambah 2 kali Y1 tambah Y2 dan seterusnya. Nah, yang disebut dengan H itu adalah ini guys. H itu rumusnya ini. B min A dikurangi N. N itu adalah jumlah trapezium yang nantinya terbentuk pada gambar ya guys ya. Kalau Y0 dan YN itu adalah, kalau Y0 itu adalah tinggi Y0 ya, ketika dimasukin batas pertama, batas bawahnya. YN adalah tinggi fungsi ketika dimasukin batas akhirnya. Nah, Y1, Y2, Y3 itu yang ada di antara tengah-tengahnya ya guys ya. Jadi biasanya saya bantu gini. Ini yang batas awal sama batas akhir itu ditaruh di paling kiri. Kemudian untuk yang di tengah-tengahnya ini ya guys ya, yang ini ya, ini kan di tengah-tengahnya, tergantung ada berapa banyaknya, ini taruh di sebelah kanan gitu. Yang hijau itu dikali 2 nanti ya di rumusnya. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana contoh soal pembahasannya. Nah, di nomor 1, copy and complete the table below and use the trapezium rule to estimate ya. Ini makanya dia bilang to estimate, bukan to calculate. Bahasa Inggrisnya ini berbeda artinya, meaningnya. Estimate berarti kan kira-kira, ya estimation. Kalau calculate itu harus exact, tepat gitu ya. Nah, ini sudah dibantu dengan menggunakan tabel ya. Kamu hitung aja pakai kalkulator, saya bantu. Ini pendekatan aja ya, kurang lebih hasilnya. Kemudian kamu pakai rumusnya. Nah, kita hitung dulu nilai H-nya. Nah, di sini H-nya itu 3 kurang 1 bagi 4. Ya, ingat, 4 itu adalah berapa banyak trapezium yang terbentuk ya. Ini contohnya adalah seperti ini guys. Maksudnya, ini kan H-nya 0,5 ya. Jadi nanti kamu masukin sesuai rumus yang tadi ya, akan dimasukin datanya sebagai berikut. H-nya ini adalah 0,5 bagi 2, Y0-nya ini didapat dari sini ya. Nanti ini menjadi Y0, nanti yang ini adalah Y1. Ya, sorry, YN ya. Yang ini Y1, Y2, Y3. Nah, kayak begitu. Ya. Nanti didapat hasilnya adalah 0,473 ya. Ingat, untuk 4 ini itu sebetulnya kalau kamu gambar ini nanti misalkan dari 1 ya. Terus ini 2, ini 3. Ini kan ada 2,5, ini ada 1,5. Nanti kan ini sebenarnya dibentuk sebuah trapezium guys ya. Dibentuk trapezium ya. Nah, kayak begini ya. Nanti dibentuk trapezium lagi kayak begini. Nah, nanti kalau kamu lihat di sini ada 4 buah trapezium gitu ya. Jadi N-nya tuh ada 4 gitu ya. Memang untuk menentukan N-nya kamu harus lihat ada berapa trapezium yang terbentuk. Atau kalau kamu mau lihat ininya bisa ya. Ini kan ada tabelnya ada 5 kolom ya. Kamu kurangi 1 itu juga boleh gitu ya. Jadi intinya N itu adalah jumlah trapezium yang dibagi ya, yang muncul. Jadi ini jawaban untuk yang nomor pertama guys. Oke, untuk yang nomor 2, ini juga sama, ya. Dia udah buat tabelnya seperti ini. Jadi kamu tinggal, hitung, dan kita bisa hitung di sini nilai N-nya itu adalah 6, gitu ya. Berarti setiap H-nya itu adalah 0,25. Nah, hitung dengan formula area yang sama, ya, saya bantu lagi di sini adalah yang disebut Y0, yaitu 1, yang disebut dengan YN itu adalah 2. Sedangkan yang ini Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, guys, ya. Nah, jadi dapat nilainya adalah 2,3307 guys ya. Hitung yang teliti guys ya. Ingat yang perlu dikalikan 2 di sini adalah yang ini guys. Yang penjumlahan yang di tengah-tengah. Itu nanti dikalikan 2. Kalau yang kanan kiri Y0, yang Y0 dan YN itu tidak perlu ya. Ya, ini tidak perlu. Oke ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang ketiga. Ini juga sama, cuma menurut saya nomor 3 ini soalnya agak aneh. Mungkin saya rasa typo kali ya. Karena ini kan 1 sampai 3, tapi kok tabelnya 0 sampai 2 ya? Ya
Ini saya anggap 0 sampai 3 aja ya guys ya. Jadi ini saya anggap salah soal guys ya. Dari buku kalian nih agak aneh. Jadi saya anggap 0 sampai 3 aja, kamu bisa hitung dan nanti didapat hasilnya adalah demikian guys ya. Jadi sejauh ini jika kalian masih ada yang bingung boleh langsung ditanyakan ya. Pause video ini juga untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih ada beberapa soal lagi, tetap semangat. Nah, ini use trapezium rule with 6 strips to estimate. Nah, ini sebenarnya tabelnya nggak ada di mana di soal. Jadi, saya gambarkan tabel ya. Saya buat tabel sendiri, tapi dia udah kasih tahu 6 strips. 6 strips itu artinya adalah kita buat 6 trapesium. Nah, itu berarti ya kita hitung ya, ntar ada 6 trapesium. Jadi ini ada 7 kolom maksudnya ya. Jadi ini petunjuknya, ini udah N sama dengan 6, maksudnya itu kayak gitu. Ya. Didapat nilai H-nya 0,33, dan ini adalah jawabannya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang nomor 5 guys ya. Copy and complete the table below. Nah, di nomor 5 ini ya, untuk bagiannya A sebenarnya kalian juga udah bisa ya. Ngitungnya saya rasa kalian udah bisa kalau ngikutin formulanya. Cuma yang B ini ada yang baru, soal yang baru guys. State with reason whether your answer in part A is an overestimate atau underestimate. Nah, apa yang dimaksud overestimate atau underestimate? Nah, kalian bisa perhatikan. Gambar realnya itu seperti itu. Ya, saya akan sedikit zoom in di bagian yang kanan sini. Jadi, kurva aslinya itu yang warna merah. Ya, kurva aslinya itu yang warna merah. Sekali lagi ya, kurva aslinya itu yang warna merah. Ya, ini yang si fx tadi, yang warna merah. Tapi kan kita menghitung dengan pendekatan trapezium rules. Jadi kita buat trapesium seperti ini. Ya, area yang kamu tadi hitung merupakan area yang area trapesium, bukan area yang si kurva. Nah, kalau kamu lihat area trapesiumnya itu sedikit ya, ada sedikit melewati apa guys? Lihat nih. Ada sedikit melewati nih ya, yang saya arsir ini sebenarnya melewati kurva merah yang original kan. Sebenarnya yang ini tuh nggak perlu dihitung ya. Ini nggak masuk hitungan sebetulnya. Tapi dengan metode ini kita tuh ikut kehitung gitu loh, karena kan bentuknya trapesium. Nangkep ya? Jadi sebenarnya ini kategorinya adalah the value overestimate ya. Karena setiap beberapa jarak dipotong dan dibentuk trapesium gitu ya, bisa dilihat di gambar ya, ada kelebihan luas yang dihitung ya. Kalau saya hitung pakai kalkulator nilai sebenarnya itu 1,098 gitu ya. Saya hitung exact gitu ya. Nah, jadi ini disebut overestimate. Nah, bagaimana nanti dengan yang underestimate? Nah, nanti kita akan coba lihat contohnya, gitu ya. Kalau underestimate itu bentuk kurvanya nanti ya saya kalau ajarin sekarang dia bentuknya kayak kurang lebih kayak begini, ya. Terus kan kalau kamu gambar trapesium kan kayak begini nih. Nah, dia agak kurang kayak gitu ya, agak kurang. Jadi yang real kamu hitung nanti dengan trapesium itu sebenarnya agak kurang dengan value fx-nya, value area fx-nya maksudnya seperti itu. Ya, itu contohnya. Ya, jadi untuk yang nomor 5 ini value-nya overestimate dengan alasan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, bagaimana guys? Lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 6. Nah, kita lihat nomor 6 nih. Ini juga saya sketch dengan menggunakan bantuan program kalkulator software. Kalian bisa pakai GeoGebra, pakai Desmos, silakan bebas. Kamu sketch aja. Sekarang pakai trapezium rule 4 strips. Berarti N-nya itu 4. Nah, kamu tinggal masukin data-datanya, cari H-nya, dan kita coba cari areanya. Saya dapetin areanya itu 2. Sekarang yang ditanya yang mana sih? Gitu. Yang 2 itu mewakili kan dari -1 sampai 1 ya. Ini, dari sini nih. Ini area yang saya highlight pakai warna kuning, itu yang sama dengan 2. Nah, oke, kayak gitu ya. Sekarang yang C. Yang C itu diminta use integrations to find the exact value. Kalau exact value harus pas, ya nggak boleh sembarangan. Nah, ini jawaban untuk yang 6C. Ternyata kamu hitung dengan cara biasa, ini saya yakin kamu udah bisa nih ya. Jadi saya nggak ajarin secara detail. Jawabannya juga 2, bro. Jawaban juga 2, guys. Gimana ini? Ternyata jawaban yang ini juga 2. Padahal kalau tadi soal sebelumnya tuh kayak nggak pas gitu ya. Nah, kenapa tuh kira-kira, guys? Kenapa kalian bisa mendapatkan hasilnya 2? Kalau pakai metode ini, trapesium, kan dibuatnya begini, guys. Jadi, misalkan dia begini nih ya. Tuh, kayak gitu ya. Ini jadi kayak segitiga, ini agak trapesium. Nah, jadi sebetulnya ini part yang sebelah kiri itu kan value-nya nih adalah ini underestimate ya. Kalau yang sebelah kanan ya, ini kalau dibuat begini,
terus dibuat trapesium, itu overestimate. Oke, kalau nggak kelihatan saya zoom deh ya. Saya zoom sedikit supaya kamu bisa agak lebih jelas melihatnya. Ya, kalau pakai metode yang tadi tuh, jadi metode yang tadi, yang trapesium, yang pertama kan dapatnya 2. Itu dapatnya begini nih. Ini, ya, kalau kita potong begini, ini contoh doang ya. Saya mau kasih kamu logikanya. Ini kan lurus nih. Nah, ini kan, nah kayak gini kan, trapesium kan. Bentuknya tuh ada yang, nih, yang sedikit warna hijau ini nih, semoga kelihatan ya. Itu kan nggak kehitung. Nangkep nggak? Untuk yang sebelah kiri, berarti dia underestimate, kekurangan. Tapi yang sebelah kanan, kalau mau lihat, yang sebelah kanan itu dia begini, guys. Nah, tuh, kayak gitu. Dia justru part yang ini yang ada warna merahnya ini nih, ini malah overestimate gitu ya. Harusnya nggak perlu dihitung, jadinya malah kehitung gitu. Jadi ada yang satu underestimate, yang satu ada overestimate. Jadi saling menutupi. Dan kalau kalian perhatikan ya, jadi ini nangkep ya logikanya. Jadi ada yang satu underestimate, satu overestimate, jadi itu saling melengkapi. Dan kalau kalian lihat nih, kalau kalian lihat bagian, saya annotate lagi ya. Bagian yang ini nih, yang warna merah ini semuanya kalau kamu cemplungin ke sini, nanti kan bentuknya kayak begini. Jadi sebenarnya luasnya tuh luas kotak sebenarnya 2 kali 1, ya 2 gitu yang benar ya. Seperti itu. Jadi logikanya ini hitungannya nggak salah, udah benar ya. Cuma memang metode trapesium di konteks kali ini soalnya ternyata jawabannya sama persis dengan yang integration seperti itu ya. Karena alasannya ya itu ya, kamu bisa tulis di komen yang 6 bagian D ya. Karena jawaban itu sama karena yang satu ada yang underestimate, ada yang satu overestimate, dan itu saling mengcover each other seperti itu ya. Kalian boleh tulis seperti itu. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nomor 7 ini sebetulnya mirip-mirip dengan beberapa soal sebelumnya, jadi saya rasa kalian juga nggak terlalu banyak kesulitan. Ya intinya kamu buat tabel, kamu lihat kan N-nya 4, berarti buat ada 5 kolom nih, maksudnya 5 kolom itu kayak gini nih ya, ada 5 kolom nih, ya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kamu cari, berarti selanjutnya adalah nilai H-nya. Nilai H-nya, kemudian cari nilai arenya dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, tidak. Semoga nggak ada kesulitan ya. Kalau misalkan kalian bingung, boleh tanya. Atau please, kalau misalkan saya salah hitung, tolong diralat. Lanjut. Nah, ini tipe yang tadi saya jelasin nih. Ya, intinya ini kamu pakai trapezium rules dengan 6 strips ya. Berarti kolomnya ada 7 ya. Ini kamu harus buat dan kamu hitung pakai rumus. Ya, saya dapetin nanti hasil areanya adalah 1,208. Ini underestimate. Nah, kenapa guys? Nah, kalau kamu lihat, saya zoom lagi ya, bentuk yang kurvnya seperti ini, kalau dibentuk trapesium ya, anggaplah saya potong di sini dan saya potong di sini. Ya, trapesium itu, sorry, saya potongnya di sini aja ya, yang lebih jelas bisa kelihatan. Nih, saya potong segini. Dia kalau tarik garis lurus, nah kayak gini guys, ada yang hijau ini nih belum kehitung kan? Yang kamu hitung itu hanya part yang warna biru, yang luasnya si trapesium. Ya, jadi yang hijau ini yang seharusnya dihitung, tapi belum kehitung dengan metode trapesium gitu. Itu adalah kelemahannya. Jadi ini value-nya adalah underestimate seperti itu karena kurang gitu ya, value-nya itu kurang. Jadi underestimate, sorry ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih ada beberapa nomor lagi. Soal nomor 9, guys ya. Oke, soal nomor 9 ini sebetulnya soalnya sama. Kamu diminta compare. Kalau stripsnya itu ada 4 sama stripsnya itu 6, hasilnya gimana? Bagaimana menurut kalian? Kalian coba deh melakukan hipotesis terlebih dahulu. Apakah sama, apakah beda? Nah, seharusnya bakal berbeda. Nah, kita akan lihat apa bedanya, guys ya. Intinya kita coba dulu dengan yang N-nya 4 ya, guys ya. Kalau N-nya 4, nanti dapat nilai H-nya itu adalah 0,5. Kemudian areanya itu adalah 1,8191. Nah, compare bla 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 with the exact value of integral. Nah, ini saya integral sendiri ya guys ya, dengan bantuan ya ini cara aljabar seperti biasa, harusnya kalian juga udah bisa menguasai. Hasilnya itu adalah 1,885 guys ya. Jadi memang berbeda guys antara nilai exactnya dengan yang n-nya itu 4 guys.
Nah, sekarang di slide berikutnya saya akan coba dengan yang N-nya 6. Kalau N-nya 6 berarti kolomnya ada 7, lebih banyak ya. Saya masukin seperti ini, nilai H-nya itu berbeda guys. Nah, nilai arenya adalah 1,826. Ya, ini kan tadi nilai realnya adalah 1,885. Nah, apa kesimpulannya guys? Nah, kita lihat guys. Ya, ini bedanya berapa nih? Dengan ke sini ya. Hampir tipis ya, 1,826 sama 1,885 guys. Kalau kamu hitung selisihnya, itu cuma beda 0,059 ya. Kalau di part soal sebelumnya itu bedanya makin jauh ya. 8191. Yes. Ya, bedanya itu 0,0659. Jadi kesimpulannya kalau N-nya itu ini bedanya ini guys ya untuk yang nomor 9 nih. Kalau N-nya makin banyak ya, semakin banyak N strips-nya itu lebih mendekati hasil atau true value-nya seperti itu ya. Sudah dibuktikan di sini ya. Ini cuma bedanya 0,059 kalau yang tadi 0,06 sekian. Jadi kalau N-nya makin banyak, yang ngitungnya lebih lama sih, lebih ribet gitu ya. Tapi makin mendekati true value-nya seperti itu. Ya, cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini 8 strips ya. Jadi, ya kita lihat guys ya. Ini kayaknya soal terakhir guys ya. Kita lihat, ini ya dimasukin aja. Kalau 8 strips kolomnya ada 8, hitung areanya seperti biasa. Ini yang dapat 10A. Sekarang untuk yang 10B gimana? With reference to the sketch. Berarti harus sketch nih. Saya rasa kalian udah belajar sketch yang 2 pangkat X ya. Explain whether your answer. Nah, ini underestimate atau overestimate. Nah, saya akan jelasin di part yang bagian belakangnya nih. Nah, 2 pangkat X itu saya hitung ya bagian true value-nya itu hasilnya 4,328. Mungkin kalian ada yang belum belajar tentang integral ini. Nah, integral kalau 2 pangkat X itu jadinya adalah tetap 2 pangkat X dibagi ln 2. Ya. Jadi kalau ada integral A pangkat X dx itu nanti hasilnya adalah A pangkat X bagi ln A plus C gitu. Tapi karena ini integralnya ada batasnya, ada boundariesnya, C-nya nggak usah masuk gitu ya. Tinggal masukin atas, kurangin bawah, hasilnya adalah 4,328, seperti itu. Nah, hasilnya tadi itu kan 4,339 ya, kalau nggak salah ya. Tuh, 4,339 itu adalah overestimate. Nah, kenapa overestimate? Nah, kamu bisa lihat, guys. Jadi kalau bentuk grafiknya itu seperti ini detailnya. Ya, garis yang merahnya itu memotongnya tuh di luar gitu. Ya, jadi aslinya itu tuh nggak sebanyak ini. Jadi ada luas yang ternyata tuh ikut kehitung, padahal nggak perlu nih. Ya, ini yang warna biru ini nih. Ya guys ya, yang warna biru-biru ini tipis banget, itu sebenarnya kehitung di trapezium rule, sebenarnya tidak perlu guys. Ya, oke, saya zoom out sedikit. Oke guys, jadi demikian pembahasan konten kita kali ini untuk integral di metode trapezium rules guys ya. Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.